Bacaan Injil Lukas 13, 10-17, Senin, 24 Oktober 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas, pasal 13, ayat 10-17, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita, karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil demi kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dahulu hari Sabat dimengerti hanya sebagai hari peristirahatan dan persiapan beribadah. Seseorang tidak dianjurkan melakukan kebaikan pada hari itu, karena dianggap ada unsur kerja di dalamnya. Ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, ia melihat dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit karena dirasuk oleh roh. Namun, proses penyembuhan ini ternyata memancing amarah kepala rumah ibadat, karena tindakan itu dipandang memiliki unsur bekerja. Namun, Yesus memahami motif amarah kepala rumah ibadat itu, yaitu karena kemunafikan semata. Padahal bagi Yesus, tindakan menyembuhkan berarti membebaskan perempuan itu dari roh yang telah merasukinya selama belasan tahun, sehingga ia bisa memuji Tuhan. Yesus memprioritaskan untuk membawa orang pada pengenalan akan Tuhan dengan benar daripada mengupayakan tidak bekerja pada hari Sabat. Peraturan agama gereja memang harus ditegakkan guna menjaga ketertiban dan kenyamanan kita. Namun, menegakkan peraturan itu jangan sampai menutup mata kita atas hal yang substansial. Rangkaian aturan dan tata tertib gereja menghalangi kita dalam memberitakan Injil. Misalnya, berbagai peraturan itu perlu disesuaikan dengan konteks, asalkan tidak melanggar ajaran pokok iman kita. Dengan demikian, usaha membawa orang untuk mengenal Tuhan yang hidup dan mengajar firman-Nya jauh lebih penting daripada sekadar menegakkan peraturan gerejawi. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa menyeimbangkan keduanya. Hal tersebut adalah usaha yang mulia. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, tolong kami untuk tidak terikat pada peraturan dunia. Ajarilah kami agar tetap berpegang pada ajaran-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.